الحمد لله على توفيقه وإحسانه. الحمد لله الداعي إلى رضوانه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah kita semua senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Ta'ala. Mari kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluh, karena ketakwaan kepada Allah adalah harga yang harus kita bayar, yang harus kita bayar untuk ditukar dengan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat. Kalau kita ingin mendapatkan keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat, semua ada harganya. Maka harga untuk kita tukar dengan keselamatan, kebahagiaan baik di dunia dan akhirat, dengan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada jalan lain. Kita harus membayar harga itu dengan ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluh, dengan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kita sudah melewati 1430 tahun sejak Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, Khalifah yang kedua Amirul Mukminin, menaklukkan dan membebaskan kota suci Baitul Maqdis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu terjadi pada tanggal 4 Jumadil Tsani tahun 16 Hijriah. Jadi kita sudah melewati masa yang cukup panjang, 1430 tahun umat Islam menguasai Baitul Maqdis, yang ditandai dengan apa? Ditandai dengan turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seluruh dunia. Maka ketika Baitul Maqdis ini lepas dari tangan kaum muslimin pada tahun 1099 sampai 1187, dunia tidak mengenal namanya kedamaian dan keberkahan. Yang dikenal oleh dunia pada saat itu adalah konflik, peperangan, pertumpahan darah, dan ketidakadilan. Demikian pula ketika Baitul Maqdis jatuh kembali ke tangan musuh-musuh Allah di abad modern, di abad 20. Setelah berdirinya negara Israel pada tahun 1948, wilayah Baitul Maqdis dijajah dan dikuasai musuh Allah, dan kota suci Yerusalem, Baitul Maqdis, pusat keberkahan dunia, jatuh secara politik dan militer ke tangan Zionis Israel setelah perang pada tanggal 7 Juni 1967. Maka mulai detik itu dunia kita ini tidak pernah mengalami kebaikan, tidak turun keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada adalah konflik, peperangan demi peperangan, pertumpahan darah di mana-mana. Karena siapa yang menguasai Baitul Maqdis, dia akan menguasai dunia dengan keadilan kalau dia berada di tangan kaum muslimin. Tapi sebaliknya, kalau Baitul Maqdis ini dikuasai oleh orang-orang durjana, oleh bangsa-bangsa
yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pasti mereka akan menyebarkan kezaliman, mereka akan menyebarkan permusuhan, mereka akan menyebarkan bau amis darah, pertumpahan darah di mana-mana di seluruh penjuru dunia. Maka kita harus bertekad untuk kembali merebut Baitul Maqdis ini. Untuk apa? Untuk kesejahteraan umat manusia, untuk tegaknya nilai-nilai Allah Subhanahu wa ta'ala, dan untuk dilindunginya nilai-nilai hak asasi manusia di seluruh penjuru dunia. Saudaraku kaum muslimin dirahmati Allah, Nabi SAW pernah bersabda, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ketahuilah barang dagangan Allah itu mahal. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan dinilai sahih menurut syarat-syarat dari Imam Bukhari dan Muslim. Allah itu punya barang dagangan, dan barang dagangan Allah itu mahal. Barang dagangan Allah itu apa? Adalah berupa agama yang terdiri dari akidah, ibadah dan akhlak, dan harga yang diminta oleh Allah untuk kita tukar itu adalah kita mendapatkan keselamatan dan kebaikan di dunia dan di akhirat. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan sembarangan kita mengatakan karena satu kasus, dua kasus, tiga kasus yang keluar dari lisan mulut seorang pendakwah yang tidak mengerti adab dan etika dalam berdakwah, lalu kita mengatakan penjual es lebih baik daripada penjual agama. Hati-hati dengan diksi ini. Atau yang jualan agama, jualan es teh lebih baik daripada jualan agama. Hati-hati dengan diksi ini. Betul, ada kekeliruan. Tapi hati-hati kalau saudara mengatakan jualan agama, karena ini adalah hadis Nabi SAW, inna sil'atallahi ghaliyah. Allah itu punya barang dagangan. Siapa yang menjual dan mempromosikan, mengiklankan, memperkenalkan dan merinci barang dagangannya Allah, itulah tugas para da'i, para pendakwah. Maka para da'i, juru bicara dakwah, sebagai penyambung lidah dari Nabi kita Muhammad SAW untuk menyampaikan wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi SAW untuk menata manusia ini, untuk meluruskan perilaku kehidupannya, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, agar dia mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Maka setiap juru bicara dakwah ini, pendakwah ini harus hati-hati dalam menyampaikan dan menjual dagangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, memang dakwah itu jualan, Pak. Maka orang yang menjual, orang yang berdagang, dia harus amanah. Dia harus jujur menyampaikan apa isi dakwah dari Allah itu. Dia harus memikat dan menarik setiap calon pembeli dagangan dari Allah. Harus membuat objek dakwah, pendengar dakwah, audiens dakwah tertarik, terharu, menghayati, bahkan menangis, agar mereka takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan malah menyebabkan orang tertawa terbahak-bahak. Tidak ada nilai adab di situ, tidak ada nilai pelajaran sama sekali. Dan kita seringkali menggunakan guyonan-guyonan itu dilegalkan atas nama dakwah. Nauzubillah min dzalik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena Allah butuh, Allah perlu untuk membeli dagangannya, bukan. Karena bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu semua tidak akan menambah keagungannya, kebesarannya. Bahkan surga Allah terlalu mahal untuk dibeli dengan agama seorang hamba. Bahkan kata Al-Quranul Karim, kalau seandainya kita mau bersedekah dengan harta, emas, aset yang kita miliki, jumlahnya memenuhi isi langit dan bumi, atau kalau kita ingin bersujud kepada Allah dari lahir sampai mati,
itu tidak akan setara harganya, tidak akan pernah bisa kita mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seorang hamba itu pun dia bisa mendapatkan nikmatnya ketaatan, nikmatnya ibadah, nikmatnya mengikuti jalan Allah agar dia selamat di dunia dan di akhirat. Itu pun semua karena pemberian taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menerima ketakwaan kita, menerima agama yang kita anut, agama yang kita hayati, agama yang kita amalkan ini sebagai harga semata-mata karena kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu yang ditunjukkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalnya. Para sahabat bingung dan bertanya, termasuk engkau ya Rasulullah? Iya, termasuk saya. Kalau bukan karena rahmat Allah, nah inilah ketika kita menukar harga yang Allah tawarkan untuk kita tukar dengan keselamatan itu pun belum bisa cukup untuk bisa menghargai betapa pentingnya, betapa hebatnya agama Allah ini. Maka saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, agama Islam adalah jualan, dagangan yang harus dibeli oleh orang-orang yang beriman kepada Allah. Harus dibeli oleh orang-orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa dia menyiapkan surga bagi siapa yang memiliki barang dagangan itu. Maka saudara yang dirahmati Allah ta'ala, kalau ada sentimen dengan ungkapan jualan agama, maka kemungkinannya itu cuma ada dua. Barangnya palsu yang dijual itu, apakah itu akidah, ibadah, atau akhlak yang tidak asli, baru boleh kita mengatakan dia jualan agama. Atau memang yang sentimen itu tidak percaya kepada jualannya Allah, hati-hati, sehingga merasa dia masa bodoh, dia tidak mau untuk membeli agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saudara yang dirahmati Allah, mari kita senantiasa menjadi orang yang bijak bestari, orang yang bijaksana dalam menyikapi semua fenomena-fenomena yang ada sementara ini. Maka kita himbau dari forum mimbar yang mulia ini agar senantiasa kita mengedepankan adab dan etika, dan setiap kaum mukminin, orang yang beriman, berhak untuk mengawasi. Jangan saudara kira setiap pendakwah itu maksum. Gak ada yang maksum. Kiai, ustadz, mubalik, khatib di mimbar, gak ada yang maksum kecuali Rasulullah SAW. Maka saudara boleh mengoreksi, saudara boleh mengawasi dan mengingatkan kami-kami ini yang mendedikasikan diri untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hak saudara, dan itu adab yang harus ditampilkan oleh seorang muslim kepada muslim yang lainnya untuk saling memberikan nasihat, tawasau bil haq dan tawasau bis sabr. Karena adab dan etika dakwah ini harus dimulai dari apa? Dari niat yang ikhlas karena Allah. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Karena barang dagangan Allah ini sangat mahal, sangat mulia, maka tidak bisa kita menjual dagangan Allah ini dengan niat yang busuk. Niat ingin mencari dunia, niat ingin popularitas, niat ingin mencari kedudukan, apalagi niat untuk menukar dakwah itu dengan harga yang hina dan remeh untuk mendapatkan serpihan-serpihan dunia. Yang kedua, mari kita gunakan hikmah dan nasihat yang baik. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, serta bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik.
Yang berikutnya, yang ketiga, adab dan etika dalam berdakwah ini, jamaah yang dirahmati Allah, adalah menghormati dan menghargai orang lain. Setiap pendakwah harus menghindari hinaan dan celaan kepada orang-orang yang tidak sepaham atau yang belum mengerti, serta menghindari dakwah yang bisa menyebabkan polarisasi ataupun perpecahan. Karena itulah kita senantiasa diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada orang yang berbeda saja kita tidak boleh merendahkan dan menghina padahal dia memiliki dalil. Apalagi orang yang belum paham, orang yang awam, apalagi yang datang niatnya ke sana, ya mohon maaf, untuk mencari rezeki. Jangan kamu hardik. Jangan dihardik orang mencari rezeki. Jangan ditertawakan orang mencari rezeki yang halal. Kita harus bangga, kita harus tersenyum, kita harus bantu saudara-saudara kita ini, ya. Orang yang menjual es teh itu lebih baik daripada koruptor, lebih baik daripada maklar kasus yang hartanya disimpan di rumah sampai 1 triliun lebih. Dia mencari uang yang halal, walaupun cuma laku 7, yang harganya tidak seberapa, hanya untuk bisa memberikan makan dan nafkah kepada keluarga, seorang istri dan 2 anaknya. Kita harus berempati kepada anak orang rakyat kecil. Kalau saudara tidak bisa membantu, saudara tidak bisa membeli, minimal saudara diam, minimal saudara berikan senyum yang baik, minimal saudara dalam hati doakan, ya Allah, bantu lariskan dagangan orang ini, jangan malah mentertawakan. Saya selalu diajarkan oleh orang tua saya, setiap ada pedagang di perempatan jalan, di lampu merah, kalau kamu bisa beli, belilah. Kalau kamu tidak punya uang receh, tidak punya, doakan yang baik. Doakan supaya dia kuat, doakan supaya dia sehat, doakan supaya dia bisa mendapatkan harta rezeki yang halal di hari itu untuk bisa menafkahi anggota keluarga. Itu ajaran orang tua saya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Ayo orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum menghina kaum yang lain. Boleh jadi mereka yang dihina lebih baik dari mereka yang menghina. Berikutnya, adab etika berdakwah adalah memilih waktu dan tempat yang tepat. Ya, menyampaikan pesan dakwah ini kita harus mengerti situasi dan kondisi. Mengerti di mana saatnya orang ingin mendapatkan ketenangan dan kedamaian hati dan batinnya. Kita tempatkan tema sesuai dengan apa yang menjadi perhatian dari masyarakat luas. Sampaikan dengan hikmah, sampaikan dengan bijak. Bukan tidak boleh bercanda. Nabi SAW juga bercanda, tetapi candanya itu beradab, tidak menyakiti dan tidak menggunakan kata-kata kasar dan kata-kata jorok. Jorok, sekarang banyak pendakwah menggunakan kata-kata jorok itu. Dikira lucu apa? Dikira bagus apa didengar itu? Nanti bisa dicontoh oleh anak-anak kecil, nanti bisa dicontoh oleh anak-anak yang masih di bawah umur, bisa dijadikan candaan kemana-mana, dibuat konten, na'udzubillah, jadi dosa jariah itu. Apa pendakwah model seperti ini? Mari kita saling nasihat menasehati, sampaikan kebenaran itu dengan cara yang baik, dengan cara yang ihsan, tanpa menyakiti orang lain atau yang diasumsikan oleh masyarakat banyak itu adalah sebuah keburukan. Guyonan boleh, Gus Dur juga guyon, tapi Gus Dur itu guyonannya ilmiah.
nggak sama dengan pendakwah-pendakwah zaman sekarang. Menjadi tauladan dalam perilaku ini juga penting ketika untuk beradab dan etika dalam berdakwah, karena ketauladanan itulah Allah senantiasa lekatkan kepada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi SAW adalah manusia pertama, pilihan Allah yang menjual dagangan Allah dengan sepenuh hati dan jiwanya. Segenap raga dan jiwanya dikorbankan untuk tegaknya agama Allah, barang dagangan Allah subhanahu wa ta'ala ini. Dan beliau menegakkan dakwah itu dengan apa? Keteladanan, contoh yang baik. Bagaimana dia menjadi suami yang baik, bagaimana menjadi pemimpin yang baik, bagaimana menjadi hakim yang baik, bagaimana menjadi pedagang yang baik, bagaimana menjadi seorang kawan yang baik. Semua ada dalam contoh kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dakwahlah di tengah manusia dengan akhlakmu, dengan tauladanmu, dan bukan hanya dengan ucapanmu. Yang ketujuh, mari kita menghindari ujaran kebencian dan fitnah. Ini juga sering terjadi. Fitnah disebarkan, kebencian-kebencian kepada kelompok-kelompok tertentu yang tanpa dasar. Maka kita harus menegakkan hujjah. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum. Allah Ta'ala menyerukan kepada orang-orang yang beriman, apalagi kepada orang-orang yang berdakwah di jalannya. Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Istanibu katsiran minadh-dhann. Banyak prasangka-prasangka kita yang tidak kita buktikan secara ilmiah, secara argumentatif, hanya asumsi-asumsi, hanya kabar-kabar buruk, lalu kemudian dikembang luaskan sehingga apa? Memakan korban banyak orang. Karena suudzon itu adalah dosa, dan jangan kita mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dhan wala tajassasu. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sebagian adab dan etika kita dalam berdakwah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga niat dan keikhlasan para dai, menjaga kelembutan hatinya, menjaga kerendahan hatinya, menjaga semua tingkah laku dan perilakunya. Karena tingkah laku dan perilaku seorang dai ibarat ikan yang ada di dalam akuarium. Dia transparan, dia bisa dilihat dalam kesehariannya, dan orang berhak menilai. Maka mari kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauhkan diri kita dari segala hal-hal yang dapat mencitrakan buruk kepada agama Allah yang merupakan dagangan dan jualan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazaba al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad adada ma ahata bi'ilmik wa khatta bi qalamik wa ahsahu kitabuk. Wardallahumma an sadatina arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iris sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mari kita berdoa di hari Jumat yang berbahagia ini, di waktu mustajab, agar Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada negeri kita, berikan petunjuk dan bimbingan kepada para pemimpin-pemimpin kita, berikan kesehatan, keberkahan rizki kepada orang tua kita, kepada keluarga kita. Mudah-mudahan Allah berikan bimbingan, taufik dan hidayah kepada anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, alim dan alimah, menjadi pejuang-pejuang di jalan agama Allah Subhanahu wa taala, yang menyebarkan agama ini dengan baik dan bisa merebut kembali Baitul Maqdis.
Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ali bi fadlika kalimatil haqqi ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa akhdhul man khadhala al muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.